Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada teman-teman yang sudah mau membuka video pembelajaran saya pada saat ini, di mana saya akan membawakan atau saya akan menjelaskan kepada teman-teman semua terkait media pembelajaran akidah akhlak 2 dan juga 3 dimensi. Sebelumnya perkenalkan saya Fibiola Bokingo, mahasiswa Pendidikan Agama Islam semester 6 Universitas Alma-Ata, Yogyakarta. Nah, kita di sini akan mempelajari tentang media pembelajaran akidah akhlak 2 dan juga 3 dimensi. Masa sekolah itu adalah masa di mana seorang siswa atau seorang peserta didik akan mencari ilmu baik di jenjang MI, MTS, ataupun MA. Nah, ada kalanya peserta didik itu akan merasa bosan, entah itu metode yang tidak pas atau juga media pembelajaran yang tidak pas seperti itu, sehingga akan mengakibatkan turunnya minat belajar siswa dan yang paling buruk adalah prestasi juga yang akan menurun, sehingga seorang guru bagaimana caranya harus bisa menggunakan media pembelajaran secara baik dan benar dan juga pas kepada peserta didiknya agar guru itu bisa menyampaikan pembelajaran itu secara pas, bisa dipahami dengan baik, terkhusus pada pembelajaran akidah akhlak baik di MI, MTS maupun madrasah aliyah atau MA. Pada pembelajaran kali ini saya akan membahas 3 poin, di mana poin pertama adalah pengertian media pembelajaran, kemudian apa saja media pembelajaran akidah akhlak yang ada di MI, MTS dan juga madrasah aliyah atau MA. Dan juga yang ketiga adalah apa saja bentuk-bentuk media pembelajaran 2 dan 3 dimensi. Langsung ke pembahasan pertama, apa itu pengertian media pembelajaran? Jadi media pembelajaran itu adalah segala sesuatu yang dapat memudahkan pembelajaran. Media pembelajaran dapat memudahkan guru untuk menyampaikan pembelajaran yang ada kepada peserta didik sehingga mampu menyerap dan menerima pembelajaran dengan baik melalui media pembelajaran. Jadi secara singkat di sini adalah media pembelajaran yang dimaksud adalah segala hal atau segala macam bentuk ataupun benda yang bisa memudahkan atau mempermudah pembelajaran itu disampaikan kepada peserta didik. Jadi, apa saja yang bisa memudahkan peserta didik memahami suatu pembelajaran atau suatu materi atau suatu ilmu, maka itu disebut sebagai media pembelajaran. Untuk media pembelajaran atau pengertian media pembelajaran secara singkatnya seperti itu. Kemudian kita lanjut pada media pembelajaran akidah akhlak yang ada di MI, MTS, dan juga MA. Nah, dalam pembelajaran akidah akhlak ini, seorang guru itu sangat-sangat dituntut untuk bisa menggunakan metode yang baik, metode pembelajaran yang baik agar bisa menggunakan agar bisa menjelaskan pembelajaran atau bisa memberikan pembelajaran secara baik dan benar sehingga pembelajarannya bisa tersampaikan kepada peserta didik secara maksimal. Bukan cuma metode pembelajaran yang harus guru kuasai, namun juga media pembelajaran. Jadi guru juga harus bisa menggunakan atau menguasai media pembelajaran yang baik dan benar, mengetahui media pembelajaran yang baik dan benar, menempatkan media pembelajaran yang baik dan benar sehingga pas untuk diberikan kepada peserta didik, khususnya pada pembelajaran akidah akhlak. Kemudian media pembelajaran itu atau akidah akhlak itu yang ada di MI, MTS atau MA apa saja sih? Seperti yang kita ketahui bahwa media pembelajaran itu bisa memudahkan peserta didik atau memudahkan siswa untuk memahami suatu materi. Seperti yang kita ketahui, seperti buku, itu sangat memudahkan sekali untuk mengetahui pembelajaran secara cepat, kemudian atau bisa juga menggunakan video, atau bisa juga menggunakan patung, atau papan tulis, atau misalnya audio, dan masih sangat banyak sekali media atau apa saja yang bisa memudahkan pembelajaran itu diserap secara maksimal oleh peserta didik. Itu adalah contoh-contoh media pembelajaran akidah akhlak. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, seperti buku, foto, audio visual misalnya, papan tulis pun itu adalah media pembelajaran akidah akhlak yang biasanya ada di
MI, MTS, ataupun MA atau madrasah aliyah. Kemudian kita lanjut pada materi terakhir kita, yaitu media pembelajaran 2 dan 3 dimensi. Nah, ini adalah poin yang paling penting pada pembahasan kita hari ini, yaitu membahas tentang pembagian media pembelajaran 2 dan 3 dimensi. Ada banyak sekali media pembelajaran yang bisa memudahkan pembelajaran akidah akhlak ya. Di antaranya adalah media pembelajaran 2 dan juga 3 dimensi. Yang pertama kita bahas adalah media pembelajaran 2 dimensi. Media pembelajaran 2 dimensi itu apa sih? Jadi media pembelajaran 2 dimensi itu adalah media pembelajaran yang memiliki ukuran panjang dan lebar. Jadi bisa kita ukur panjang dan lebarnya. Jadi sesuatu atau hal yang bisa memudahkan pembelajaran yang bisa kita ukur panjang dan lebarnya itu merupakan media pembelajaran 2 dimensi. Biasanya media pembelajaran 2 dimensi itu berada di atas bidang datar. Media ini mempunyai kelebihan dalam penyajiannya karena media ini bisa membawa objek pembelajaran hadir di tengah-tengah peserta didik, sehingga peserta didik itu tidak perlu membayangkan atau membawa benda kerja yang akan dijelaskan oleh guru. Nah, contohnya seperti ada itu media grafis. Media grafis itu apa sih contohnya? Media grafis itu adalah suatu penyajian secara visual atau bisa kita lihat melalui mata kita seperti suatu gambar atau lukisan, foto, bagan. Jadi itu merupakan contoh media grafis, di mana media grafis itu juga adalah contoh dari media pembelajaran 2 dimensi. Kemudian ada papan tulis yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa papan tulis juga termasuk media pembelajaran akidah akhlak di MI, MTS atau MA, di mana papan tulis ini merupakan media pembelajaran 2 dimensi yang mempunyai panjang dan lebar. Kemudian ada poster yang sering kita lihat yang ada di MI, MTS atau MA juga merupakan media pembelajaran 2 dimensi. Kemudian ada media cetak. Media cetak ini seperti apa? Media cetak ini seperti buku yang sering kita lihat di perpustakaan baik di MI, MTS ataupun MA, itu seperti buku paket akidah akhlak seperti itu, atau buku panduan akidah akhlak yang baik itu di MI, MTS atau MA, itu merupakan media cetak yang merupakan media pembelajaran 2 dimensi akidah akhlak yang bisa kita temui di MI, MTS ataupun MA. Kemudian media cetak yang lainnya apa sih selain buku? Ada lagi selain buku, itu ada juga majalah. Biasanya kita menemui majalah yang ada di MI, MTS ataupun MA, baik misalnya ada di ruang guru ataupun memang sengaja dibawa oleh guru ke dalam kelas untuk diperlihatkan kepada peserta didik, atau juga yang terakhir seperti surat kabar atau biasa kita sebut seperti koran. Seperti surat kabar itu biasanya itu digunakan sebagai media pembelajaran yang bisa kita berikan kepada peserta didik, atau kita biasanya bisa memberikan suatu tugas di mana seorang peserta didik itu mencari informasi atau mencari berita yang bisa mereka temui melalui surat-surat kabar. Itu merupakan contoh media pembelajaran 2 dimensi akidah akhlak yang ada di MI, MTS ataupun MA. Kemudian kita lanjut ke kelebihan dan kelemahan pembelajaran 2 dimensi ini. Jadi, apa sih kelebihan media pembelajaran 2 dimensi ini? Sudah jelaskan tadi di awal bahwa kelebihan media pembelajaran 2 dimensi ini adalah mempermudah peserta didik terkait materi pembelajaran yang akan disampaikan oleh guru. Kemudian pembuatannya mudah, harganya lebih murah, kemudian mudah dipersiapkan, dan juga mudah dibawa oleh guru maupun mudah dibawa oleh peserta didik sendiri. Apa sih kelemahannya? Ada tentunya kelemahan dari media pembelajaran 2 dimensi ini. Apa saja sih? Penyajiannya itu hanya penyajian pesan, atau penyajiannya itu hanya berupa visual saja, atau hanya bisa kita lihat saja seperti itu. Jadi misalnya kita membawa suatu gambar atau suatu
contoh pembelajaran yang bisa kita berikan kepada peserta didik dan kita akan memperlihatkan melalui gambar. Ini ada peristiwa atau ini ada contoh bentuk atau makhluk yang akan kita berikan pembelajarannya kepada peserta didik. Kita hanya bisa memperlihatkannya melalui sebuah gambar atau poster atau bahkan ada di surat kabar, itu hanya berupa visual atau hanya kita lihat saja atau hanya peserta didik lihat saja, tidak bisa mereka sentuh secara langsung. Itu suatu kelemahannya di mana hanya bisa dilihat secara visual. Kemudian membosankan bagi siswa. Selain memang peserta didik bisa lebih mudah dalam menangkap pembelajaran akidah akhlak ini, ternyata media pembelajaran 2 dimensi ini juga bisa membosankan bagi siswa. Apa tadi yang bisa membosankan? Buku itu ya. Buku itu kan merupakan media pembelajaran 2 dimensi, kebanyakan di mana peserta didik itu sering merasa bosan kalau hanya disuruh membaca, seperti itu. Kemudian apa kelemahan yang terakhirnya adalah pada media cetak. Media cetak yang saya jelaskan tadi ada buku atau koran, itu juga memiliki kelemahan di mana media cetak itu akan cepat rusak jika sering dibawa. Kita akan lanjut pada materi yang terakhir adalah media pembelajaran 3 dimensi. Nah, media pembelajaran 3 dimensi ini memiliki panjang, lebar, tinggi, dan juga volume. Digunakan dalam proses pembelajaran dengan menggunakan media benda asli. Di mana kelemahan media 3 dimensi ini adalah penyajiannya membutuhkan tempat yang khusus, tetapi mempunyai kelebihan di mana peserta didik tidak perlu lagi membayangkan sesuatu hal yang tidak bisa mereka sentuh, di mana mereka bisa mempelajarinya, bisa melihatnya secara nyata. Contohnya, Widya Wisata. Widya Wisata ini adalah kegiatan belajar di mana peserta didik diajak langsung ke dunia nyata untuk mempelajari misalnya seperti fenomena-fenomena alam. Nah, misalnya di sini pada pembelajaran akidah akhlak, misalnya di sini kita atau pendidik akan mengajarkan kepada peserta didik cinta lingkungan. Nah, di sini seorang guru akan mengajak langsung para siswanya atau peserta didik langsung ke alam, di mana di situ akan diajarkan menanam pohon, menjaga kebersihan, seperti itu. Di situ itu adalah merupakan contoh media pembelajaran 3 dimensi, di mana peserta didik bisa menyentuh langsung, melihat langsung, membayangkan itu tidak perlu lagi, jadi mereka langsung bisa terjun ke dalam lingkungannya untuk bisa berkontribusi langsung dalam menjaga lingkungan. Nah, kemudian ada ular tangga. Untuk mengajarkan akidah akhlak, ular tangga ini digunakan agar pembelajaran lebih menarik dan lebih menyenangkan. Saya rasa ada beberapa guru yang biasanya menggunakan media ular tangga ini untuk menarik perhatian peserta didik lebih dalam lagi. Kemudian ada media boneka, seperti misalnya ada boneka saat kita akan bermain peran seperti itu contohnya, terus di situ akan langsung menggunakan media boneka di mana peserta didik bisa seolah-olah menggunakan boneka itu sebagai ini nih contoh sosok yang akan kita pelajari seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah diorama. Nah, adalah media pembelajaran yang menggambarkan suatu kejadian yang mempunyai nilai sejarah ataupun tidak dan disajikan dalam bentuk mini atau kecil. Nah, seperti contohnya gambaran lingkungan yang sehat atau gambaran suatu kejadian secara singkat yang dapat dilihat secara langsung dalam bentuk kecil. Misalnya kita akan memberikan pembelajaran kepada peserta didik, yaitu contoh haji atau di mana ada di tengah-tengahnya ada Ka'bah. Di situ dalam diorama itu guru atau peserta didik bisa menggunakan media diorama, yaitu memberikan gambaran Mekah yang di tengah-tengahnya ada Ka'bah itu dalam bentuk mininya, seperti itu. Dibuat dalam bentuk mini dan dibawa ke depan peserta didik sehingga peserta didik bisa melihat contohnya secara langsung. Tentunya kelebihan media pembelajaran 3 dimensi ini ada juga di mana bisa memberikan pengalaman secara langsung, menarik bagi siswa, ataupun terus dapat menunjukkan objeknya secara utuh.
kemudian dapat menunjukkan alur suatu proses secara jelas. Tapi media pembelajaran 3 dimensi ini tentunya juga mempunyai kelemahan, di mana media pembelajaran tiga dimensi ini memerlukan ruang yang lebih, kemudian penyimpanannya juga besar, perawatannya juga rumit, dan yang paling penting, media pembelajaran 3 dimensi ini membutuhkan dana yang lebih besar. Seperti itu. Jadi dari awal pembelajaran sampai sekarang, di mana saya sudah menjelaskan apa saja media pembelajaran, apa itu yang dimaksud dengan media pembelajaran, apa saja media pembelajaran yang ada di MI, MTS, dan MA, dan yang terakhir adalah penjelasan secara detail tentang media pembelajaran 2 dan 3 dimensi terkait akidah akhlak yang ada di MI, MTS, dan juga MA. Seperti itu. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya berharap pembelajaran yang saya sampaikan pada hari ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua, bagi semua penonton yang akan mempelajari atau ingin mengetahui tentang media pembelajaran 2 dan 3 dimensi, khususnya pada pembelajaran akidah akhlak baik di MI, MA, dan juga MTS. Seperti itu. Sebelumnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.